Cantika Hardi TV. Sekarang aku bakal kedatangan tamu nih bernama Hana. Dia adalah duta literasi Lab School Cibubur. Kalian penasaran kan orangnya? Ini dia orangnya. Kakak Hana, sini dong. Halo semuanya. Halo. Nah, aku dengan Hana akan kolaborasi dengan Kak Deni dan Kak Selo. Ayo dong Selo sini. Masa sih ada yang memanggil aku ya? Apa teman-teman? Kita mau ngapain sih tadi? Kan katanya kita bakalan kolaborasi. Oh gitu. Apa kita tadi ngapain? Kita tadi kolaborasi, terus ada acaranya tuh temanya apa Selo? Apa ya? Aku kasih tahu nggak? Kasih tahu dong. Kayaknya peranan orang tua menjadi fasilitator bagi anaknya untuk mengukir Prestasi. Oke Gemes Q, tadi kan kita udah siaran di IG dan kita akan live ulang buat kalian yang mau nonton di channel YouTube aku ya. Oh iya teman-teman, tadi kan kita sudah live di Instagramnya Hana dan Cantika. Jangan lupa ya nonton siaran ulangnya di Cantika Hardi TV. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, like, dan komen, kalian harus subscribe YouTube ini dulu ya, karena subscribe itu gratis. Oh iya Gems Q, Cantika Hardi TV yang mau menuju 500 subscriber akan mengadakan giveaway. Kalian jangan lupa ya ikutan. Oh iya, jangan lupa ya like video ini dan share channel ini sebanyak-banyaknya. Ih, gemes deh. Ya iyalah. Halo teman-teman, lagi saya dengan Kak Deni dan saya Selo. Ya partnerku, hai semuanya. Tidak terasa kita sudah melewati tahun baru 2023. Selamat datang tahun baru. Semoga berkah dan selalu memberi cahaya terbaik untuk kita semua. Kak Deni! Iya. Katanya ada yang mau kenalan sama aku. Siapa ya kira-kira? Ada di samping kiri saya bersama dengan... Halo, perkenalkan nama aku Cantika Hardi. Usiaku 9 tahun. Teman-teman boleh memanggilku dengan Cantika. Aku duduk di bangku kelas 3 SD. Di tahun 2022, aku dinobatkan sebagai Little Miss Superstar Model Indonesia. Aku juga bermain di web series Genflix berjudul Serpihan, di mana aku berperan sebagai peran utama. Wow, tentunya seru dong peran utama di web series Genflix, di mana aku menjadi peran utama anak. Sebelum kita sahabat Selo mengulik lebih dalam, kita perkenalkan juga narasumber kita satu ini. Ini adalah artis cilik juga, tapi dia bergerak di bidang literasi. Silakan. Halo semuanya, nama aku Hana Amira. Teman-teman boleh memanggilku dengan Hana. Usiaku 10 tahun. Aku duduk di bangku kelas 4 SD di SD Lab School Cibubur. Tahun 2021 aku dinobatkan sebagai duta literasi SD Lab School Cibubur. Di tahun 2022 aku dinobatkan menjadi duta senam poco-poco ceria. Sebelum kita mengulas lebih dalam, tentu aku menghadirkan dua narasumber kita yang sangat berprestasi di bidangnya.
Dan mereka ini jago di masing-masing bidangnya. Halo Cantika dan Hana, bagaimana kabarnya saat ini? Baik, Kak. Baik, wow sangat luar biasa. Gimana liburannya? Seru banget, Kak. Oh seru. Apakah kalian senang? Senang banget, Kak. Senang. Emang kalau boleh tahu kalian liburan kemana? Kebetulan saudara aku yang dari Bandung, Kak, pada bermain ke sini, pada liburan ke rumah aku. Jadi aku liburannya nggak kemana-mana, Kak. Aku cuman di rumah aja. Paling kalau mau liburan ya kayak ke mall, makan di luar doang gitu. Oke, kalau Hana sendiri? Aku kalau misalnya sore-sore aku diajak sama mama aku untuk sepedaan ke taman. Terus bawa buku, kita baca buku di taman. Dan kita juga suka ke book cafe, kita nulis, terus juga baca buku, Kak. Wow, tentunya kegiatannya seru banget. Tepuk tangan dong untuk teman-teman di luar dan live IG. Nah, jangan lupa kegiatan ini didukung oleh ProKids Duman. Nah, sekarang kita lebih mengulik bagaimana sih, apakah ke Cantika dulu ya. Apa yang membuat Cantika tertarik di dunia model? Jadi tuh aku berawal dari satu sanggar yang ada di Jakarta, Kak. Jadi di situ itu ada kelas modeling dan aku tuh ikutan kelas modeling. Nah dari situ aku tertarik untuk masuk ke kelas modeling. Abis itu aku kenal yang namanya jalan, pose tubuh, dan berpakaian. Oh, tentu tuh teman-teman kalau mau belajar tuh sama Kak Cantika, dia jago dalam model. Nah sekarang kalau apa yang membuat Hana tertarik di dunia literasi? Nah, buat aku tertarik itu kan aku suka membaca buku. Nah, terus aku pasti dong kalau buku itu pasti ada penulisnya. Terus aku lihat penulisnya, aku pingin banget jadi penulis itu. Terus aku terjun ke nulis buku. Terus aku nulis buku, terus lama-lama aku juga suka dongeng, Kak. Dongeng, boleh tahu nggak sih Hana nulis buku apa? Ada 4, tapi ada satu buku, tapi dia bukunya antologi, Kak, jadi bareng-bareng. Oh mungkin ini salah satunya ya yang Hana tulis ya? Iya, itu yang pertama. Judulnya Aku Cinta Indonesia. Aku Cinta Indonesia. Hana sendiri loh yang menulis, teman-teman, adik-adikku di live IG boleh bertanya langsung sama Hananya. Terus saya ke Cantika. Selama menjadi model, usaha apa yang sudah diberikan? Usaha yang udah diberikan itu waktu itu aku kan ke kelas modeling, abis itu aku ikut-ikut event atau lomba fashion show. Iya. Nah, lombanya di mana tuh? banyak sih, ada yang di mall, ada yang di mana lagi ya, di jalan gitu, Kak. Terus di Bali juga dengar-dengar di Bali juga ya? Iya, Kak, jadi awalnya tuh aku dapat undangan untuk ke Bali. Habis itu aku ke Bali. Nah, aku nggak nyangka banget bakal dapet gelar Little Miss Superstar Model Indonesia, Kak, gitu. Jadi aku tuh udah berusaha gitu. So keren banget nih adik Cantika kita, dia mendapat gelar sebagai Little Miss Superstar. Tapi Hana juga nggak mau kalah nih. Hana sebagai dengar-dengar sebagai duta apa sih? Duta literasi. Di mana? Di sekolah aku, Kak, di SD Lab School Cibubur. Oh, di sana kegiatan yang dikampanyekan oleh Hana sendiri seperti apa? Aku untuk mengkampanyekannya itu jadi kan aku suka membaca buku koleksi aku juga makin lama makin banyak. Terus itu aku ajak teman-teman aku beberapa 2-3 masih dikit itu buat baca buku bareng aku. Nah terus makin kelamaan makin banyak yang mau baca buku bareng aku.
Dan papa aku di halaman rumah itu punya ruangan khusus burung gitu Kak. Jadi burung-burung yang bagus papa aku taruh situ dipajang buat nanti ada yang mau beli gitu. Tapi karena pandemi nggak ada yang ke rumah gitu. Jadi aku minta izin sama papa aku buat ruangan itu tuh dijadiin studio art. Jadi aku bisa menjahit di sana, terus aku juga bisa journaling, terus aku juga bisa membaca buku di sana bareng teman aku. Tapi lama kelamaan jadi perpustakaan gitu. Oh, jadi perpustakaan mini yang dikelola sendiri sama Hana ya? Oke, nah selain dunia modeling, kira-kira bakat apa saja sih yang Cantika miliki? Kalau bakat sih aku tuh punya bakat nyanyi, punya bakat dancer, terus bakat acting juga gitu kan. Cantika juga aktif di salah satu kegiatan di sosial media ya. Iya sering. Jadi kalian boleh melihat YouTube channelnya Cantika, nanti juga disiaran ulang kembali nih, dan di live IG Instagramnya apa? Cantika underscore Hardi. Kalau Hana sendiri, media sosial IG-nya apa? Hana Amira Kak, IG-nya Hana Amira. Oh, Hana Amira. Oke, selama di kegiatan literasi, ada nggak sih yang kesulitannya Hana untuk mengkampanyekan bagaimana pentingnya membaca buku dan menulis buku? Jadi selain yang tadi aku mengkampanyekan yang buat rumah literasi itu, aku juga buat klub Kak. Klub namanya ABC Reading Club, singkatan dari Ayo Baca dan Cerita. Jadi di situ ada teman-teman yang udah suka baca, itu kita bisa ke perpustakaan bareng, ke toko buku bareng, ke taman bareng buat baca buku gitu kan. Terus aku juga suka naik sepeda nih, kalau sore-sore mau ke taman, itu aku sama mama aku bawa pembatas buku yang banyak, sama ada buku cerita kecil juga yang banyak, buat nanti kalau misalnya aku ketemu anak-anak kecil atau teman-teman aku bisa kasih. Terus aku tanya, kamu suka baca nggak? Ada beberapa yang suka, ada beberapa yang nggak suka. Terus aku bilang, jangan lupa baca buku ya. Terus aku kasih deh pembatas buku sama bukunya. Oke, teman-teman, ingat jangan lupa membaca buku, karena buku itu adalah jendela dunia, membuka cakrawala untuk kita semua mengetahui apa sih pentingnya di dalam hobi, pendidikan, dan ilmu. Nah, selama kalian berkegiatan, mama papa kalian ngedukung nggak sih kegiatan ini? Dukung. Kalau Cantika sendiri, gimana bentuk dukungannya? Ya dukung banget sih Kak, kayak ngedukung. Cuman kalau ayah sama bunda itu ngedukungnya tuh lebih ke pendidikan Kak. Soalnya pendidikan itu kan yang paling utama. Terus ayah dan bunda juga sangat mendukung aku di setiap kegiatan aku sih Kak, kayak modeling, dancer, atau acting gitu. Soalnya itu juga termasuk hobi aku juga Kak. Oke, kalau Hana sendiri, mama papa mendukung nggak? Mendukung Kak, pasti mendukung. Karena semua hal positif yang akan aku lakukan pasti mama papa aku mendukung. Apalagi kalau kakak aku ngedukungnya itu pakai mental kan, nguras mental Wow, gitu. kuras mental. Oke. Terus apa lagi? Mungkin itu aja kan. Oh iya, tuh teman-teman sahabatku di luar sana. Tentunya teman-temannya Cantika dan Hana, pendidikan itu nomor satu, karena segalanya adalah tolak ukurnya ada di pendidikan. Nah, sekarang menurut Cantika, penting mana sih model, acting, atau pendidikan atau sekolah gitu? Kalau menurut aku sih lebih penting pendidikan ya Kak. Soalnya pendidikan itu utama gitu loh Kak. Soalnya kan kalau pendidikan itu bisa bikin kita cerdas dan buat belajar. Kita juga kan kalau mau ke dunia entertainment kan harus cerdas juga kan gitu. Jadi
ya pendidikan lah nomor satu. Cuman ya kalau dunia entertain juga sih. Oh, berarti ketiganya penting loh teman-teman. Oh, jangan lupa kegiatan ini didukung oleh Prokids Gumai. Kalau Hana sendiri, bagaimana Hana? Apakah kegiatan ini didukung? Kenapa Kak? Kegiatannya ini didukung nggak? Dukung Kak. Dari segi apa? Menurut Hana, pendidikan atau kegiatan sosial atau sebagai duta literasi atau menulis buku, kira-kira Hana mementingkan yang mana? Sebenarnya semua itu penting Kak. Tapi yang paling utama pasti pendidikan. Karena pendidikan itu kalau kita sudah berilmu, kita bisa mengembangkan hal-hal atau kegiatan yang kita bisa gitu. Oke, berarti orang tua dari narasumber kita ini mendukung banget kegiatan aktivitas sosialnya di bidang pendidikan, di bidang modeling, di mana mereka salah satunya adalah anak-anak bangsa dan aset bangsa yang harus kita mendukung secara pendidikan, bakat, dan menurut Kak Deni sih, kalau Selo apa? Iya, karena pendidikan itu nomor satu. Aku belajar juga nomor satu. Iya, Selo juga belajar. Tapi dengar dong, Selo ini bisa belajar. Aku juga belajar di hutan bagaimana memanjat pohon. Tuh, ternyata binatang juga belajar bagaimana memanjat pohon. Nah, setelah kegiatan ini menjadi duta literasi di Lab School, tanggung jawabnya di sekolah itu berjalan gak sih? Seperti apa kegiatan sehari-harinya, dikasih tugas oleh gurunya, apakah tidak? Mana membagi waktunya? Membagi waktunya itu, jadi kalau mama papa aku, jadi dari hari Senin sampai hari Jumat itu sekolah, khusus untuk sekolah. Oke. Tapi kalau bukan Sabtu dan Minggu ya, tapi Sabtu atau Minggu itu baru kegiatan sosial atau kegiatan yang lainnya gitu. Oke, kegiatan sosial dan kegiatan lainnya ternyata orang tuanya Hana juga mendukung, ikut aktif juga di dalamnya. Iya. Oke, itu ternyata orang tua Hana sangat mendukung kegiatan ini. Dan bagaimana sih prestasi Cantika di sekolah selain di dunia acting, model, dan dance, dan main film tadi? Prestasi sekolahnya seperti apa? Alhamdulillah sih Kak, nilainya alhamdulillah. Cuman ya gimana gitu. Cuman ya alhamdulillah aja. So pastinya kita agak tetap bagus. harus belajar ya. Jadi sekolah itu nomor satu penting. Kalau sekedar hobi, kesenangan, kesukaan, pasti bisa diselingi dengan belajar. Oke, so jangan lupa kegiatan ini didukung oleh Prokids Gumai. Nah, sahabatku, bagaimana kalau Hana sendiri prestasinya di sekolah seperti apa? Kalau di sekolah, awalnya sebelum aku ke dunia literasi itu, aku awalnya tuh nari. Karena eyang aku sama mama aku juga dulunya penari. Oh, penari. Aku suka nari di sekolah. Terus beberapa kali gitu juara puisi. Kalau puisi itu dari aku. Kalau misalnya papa aku tuh bagian intonasinya. Kalau mama aku ekspresi gitu. Oh, lebih ke ekspresinya ibunya dan intonasi itu ayah ya. Berarti keduanya sangat mendukung ya, saling melengkapi agar anaknya Cantika, Hana, maksudku Hana ini menjadi anak yang berprestasi di bidangnya. Nah, sekarang Cantika selain tadi yang disebutkan, Cantika kira-kira suka baca buku nggak sih? Kalau baca buku sih ya aku suka sih Kak. Cuman karena aku tuh juga agak sibuk kan. Oke. Jadi aku tuh jarang-jarang
Baca bukunya jarang-jarang. Iya, baca bukunya jarang. Terus tempatnya tuh yang sering tuh tempatnya tuh kayak ya di taman atau di ayunan gitu. Kalau enggak, kalau di sekolah tuh di perpustakaan. Kalau lagi belajar itu ya di meja belajar gitu. Ya pasti dong, semua orang belajarnya ya selain didampingi orang tua dan mengerjakan tugas dari sekolahnya, tentu mereka berdua ini mereka juga ada manajemen waktunya, bagaimana dia harus bermain, bagaimana dia harus belajar, bagaimana kedua narasumber kita ini sekolah dengan tanggung jawabnya sebagai siswa di sekolahnya. Nah, kalau Hana sendiri suka baca buku nggak sih? Suka banget, Kak. Aduh, suka banget. Aku tuh waktu itu awal-awal suka baca itu cerita bergambar, Kak. Mungkin semuanya paling sama ya. Yang pertama itu cerita bergambar, terus aku juga suka komik, terus aku juga suka ensiklopedia karena ensiklopedia kan juga penting banget. Oke. Sama aku cerpen. Sekarang sih aku lagi suka baca novel tapi yang sesuai dengan umur aku, Kak, novel anak. Novel apa tuh? Boleh nggak sih? Tapi sebutkan saja judulnya. Judulnya. Aku paling suka itu buku Annie Playton. Wow, and Burton. Terus ada Roald Dahl. juga itu Wow. bagus. Oke, itu tentu bacaan buku yang sesuai usianya Hana. Nah, sekarang kalau Cantika sendiri kalau lagi mau sendiri atau mengerjakan tugas di sekolahnya atau lagi mau membaca buku, biasanya tempat kesukaannya itu di mana? Ya, sama sih, Kak, kayak tadi, kayak di taman, di meja belajar, di ayunan gitu. Kalau di sekolah baca bukunya di perpustakaan, soalnya perpustakaannya itu tempatnya nyaman banget, Kak. Iya dong, pasti perpustakaan itu harus didesain dengan nyaman untuk anak-anak. Apalagi Cantika juga suka ke perpustakaan sekolah, ya. Nah, apakah Hana sudah pernah menulis buku? Pernah, Kak. Buku apa ya? Ada 4 buku, satunya lagi buku antologi gitu. Tapi ada 2 buku lagi, Kak. Yang satu juga buku antologi, yang satunya lagi rahasia. Tapi yang rahasia itu aku masih proses menulis, Kak. Kalau yang buku antologi satu lagi mungkin belum terbit, di proses penerbit, Kak. Oh, lagi masih proses membuat tulisan. Pasti teman-teman di luar sana sudah menunggu. So, pasti tulisannya keren banget tuh untuk bacaan anak-anak. Nah, bagaimana perasaan Cantika sendiri setelah mendapatkan prestasi tadi di akademi, terus berprestasi juga di bidang acting, model, dan shoot film. Perasaannya bagaimana? Aku sih masih nggak nyangka banget ya, Kak. Soalnya aku tuh nggak nyangka sampai bisa dapet Little Miss Superstar Indonesia gitu loh, Dan Kak. mendapatkan Little Miss Superstar ini pasti kan hanya latihannya berhari-hari dan harus mempersiapkannya itu memang betul-betul seperti apa? Iya, jadi kayak aku tuh belajarnya tuh kayak belajar jalannya itu ya kayak lama gitu loh, Kak, prosesnya gitu. Oke, berarti segala sesuatu yang kita mau tekuni, mau kita dalami, semua butuh proses. Salah satunya Cantika harus latihan berhari-hari, berjam-jam untuk berdiri, berjalan, berlengkar atas panggung. Nah, kalau Hana sendiri mendapatkan penghargaan Duta Literasi Cilik SD Lab School ya, itu bagaimana perasaannya? Perasaan aku seneng banget dan sama kayak Cantika tadi nggak nyangka dan bisa membanggakan orang tua juga, bisa menyalurkan hobi aku. Oke, tuh
So, semua hobi kegemaran itu ada nilai positifnya semua jika diberikan porsi dan diatur oleh orang tua. Dan maka ini pentingnya peranan fasilitator orang tua menjadi mendidik anaknya menjadi mengukir prestasi. Lihat nih, ada Cantika aktingnya sudah membuat film, web series, 3 klik. Lihat, Hana menjadi duta literasi. Nah, sebelum kita menutup kegiatan ini, ada nggak sih closing statement dari Hana untuk teman-teman di luar sana? Dan adik Cantika juga memberikan closing statement, tapi kita mulai dulu dari Hana. Aku berharap teman-teman semua bisa lebih gemar membaca, karena menurut aku membaca adalah nafas hidup dan jembatan emas untuk menuju masa depan. Dan dengan membaca kita bisa memperkaya ilmu dan imajinasi kita. So, jadikan buku teman baikmu atau sahabat baikmu ya. Oke, kalau Cantika sendiri closing statement-nya seperti apa untuk teman-teman? Untuk teman-teman, jangan malas ya untuk belajar, karena belajar itu nomor 1. Belajar itu harta yang bisa kita bawa kemana-mana. Oke, so ingat teman-teman, belajar itu atau pendidikan, jadikanlah buku sebagai teman. Dan Cantika juga mengatakan tadi sebagai nomor 1 apapun kegiatan kita. Oke, nah sebelum kita menutup, Akademi akan menyampaikan kesimpulan dari acara ini. Jangan lupa bahwa kegiatan ini didukung oleh Prokit Rumah. Nah, baiklah teman-teman dan sahabat Selo, ternyata anak-anak kita juga bisa mengembangkan bakatnya dan menjadikan nilai prestasi baginya. Contoh tadi, Cantika dan Hana, mereka berdua berprestasi baik di pendidikan, di bidang modeling, di bidang artis dan acting, sampai syuting, membuat film, web series, Gaflik di serpihan. Dan Hana juga sebagai duta literasi, sebagai penulis buku, serta pegiat literasi. Tentu di belakang semua kegiatan ini ada dukungan ayah dan bundanya Hana, dan Cantika menjadikan radio untuk dirinya. Intinya orang tua bisa menggali potensi anak, tapi sesuai dengan stimulasi perkembangan anak. So, terima kasih.